Kami dari Parisade Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat niki lajeng ring Ida Sri Begawan Wiswakarma Putra Ageni Yogananda. Luar biasa, selamat mangken sampun modados duwidati. Sani istri nggih Ida Sri Begawan Sri Ageni Taki Putri Ageni Saraswati. Susunan acara bisa menjadi ide bahwa di Mahendra Jaya atau ide Dua Gede Mahendra Jaya dengan pasangannya pada hari Kamis Kliwon Meraki 28 Juni 2022 sampai dengan besok Jumat Umanis Meraki 29 Juni 2022. Ini rencananya akan dimulai pada pukul 9 malam atau pukul 21 WITA sampai besok pagi, kira-kira jam 10 besok pagi acaranya bisa selesai. Di sini di tempat ini adalah Geria Santabana, Dusun Payung, Desa Peninjauan, Kecamatan Kebuku, Kabupaten Bandung. Adapun susunan acara itu sebentar lagi adalah persiapan. Selanjutnya para nabi akan mulai untuk melakukan puja persiapan bagi calon disita menjalani amati raga atau yoga nidra. Selanjutnya pada saat itu juga para hotri, para pandita agni juga akan melakukan puja di bagian melalui homa untuk mendukung upacara ini dengan harapan sebagaimana para pendeta, para nabi melakukan pemujaan untuk kelancaran dan keselamatan dan kesuksesan acara Duwidati ini. Selanjutnya kira-kira nanti jam 10 itu akan acara amati raga dijalankan. Kemudian besok pagi sekira jam 4 sudah mulai dibangunkan untuk menari. Kemudian dilanjutkan dengan mesiram atau mandi, kemudian ganti pakaian membusanya dan diberikan rerajahan di bagian tubuhnya untuk menghidupkan cakra-cakra di dalam tubuh beliau. Selanjutnya Nabi mulai untuk memuja yang merupakan lanjutan daripada acara hari ini. Itu adalah acara inti untuk pemeriksaan. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, terakhir dilanjutkan dengan menjadi mendoakan sang disita yang sudah mendapatkan abhiseka atau nama pendeta dapat menjalani kehidupannya sebagai pendeta dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat dan anak-anak pada umumnya. Demikianlah besok itu acaranya. Kemudian pada pukul 7 sampai dengan selesai itu akan dilaksanakan acara seremonial. Acara seremonial itu juga itu akan ada pembukaan, kemudian laporan singkat pelaksanaan misa oleh kedua panitia. Selanjutnya diteruskan dengan sambutan pertama dari pihak keluarga insiden, yang kedua sambutan dari PHCI Daerah Istimewa Yogyakarta atau PHCI Sleman. Kemudian mungkin dari nabi saksi mungkin ada waktu untuk memberikan komentar lagi. Selanjutnya sambutan dari nabi Nafa juga memberikan komentar. Dilanjutkan kemudian dengan acara tambahan, tarian-tarian dan sebagainya.
selanjutnya sekitar jam 10 besok sudah ditutup. Demikianlah acara yang akan kita laksanakan sejak malam hari ini sampai besok pagi sekitar jam 10. Baiklah, selanjutnya untuk mengisi acara ini saya mohon dengan sangat hormat berkenan untuk mengisi acara ini untuk saksikan. Untuk itu kami Om Swastiastu, Sampurasun, selamat malam para hidraka yang tidak hormati, dan yang tidak banggakan. Selamat malam untuk keluarga besar calon Dicite. Selamat malam juga untuk keluarga besar IDNAB yang ketempatan untuk melakukan upacara Widadi malam ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Ide Pak Ide Agung Putranata Siliwangi Mandowardo yang berasal dari Sunda dan orang Sunda asli. Jadi mohon maaf kalau bertemu dengan Raka pakai bahasa Bali, mungkin Ide sedikit diam karena banyak artinya. Mohon izin karena saya tahunya cuma jegek, beci, udah nggak tahu lagi bahasa Bali yang lain. Jegek dan beci aja. Seorang Sunda asli. Nah, bapak saya Tubagus dari Banten, ibu saya Raden Ayu dari Candi Cangkuang. Tadi beliau menanyakan di mana Gria Agungnya di Jawa Barat, di Candi Cangkuang. Jadi kalau mau ke Gria di Candi Cangkuang, pakai rangkai ke tengah pulau. Jadi tidak pakai boot, pakai rangkai, pakai bambu, dorong ke bawah, itu nyebrang. Nah di pulau sana cuma ada 6 rumah. Itu 6 rumah itu sejak zamannya Prabu Siliwangi sampai sekarang nggak bertambah. Hanya 6 rumah. Nah, ya 6 kakak. 6 kakak dengan satu syarat, bila ada yang menikah dia harus keluar. Jadi tidak boleh di sana. Jadi cuma 6 kakak terus sampai salemnya. Nah, Ide keturunan ke-11 dari rumah nomor 6. Jadi sedikit cerita sana. Malam ini datang ke sini, jujur saja bangganya luar biasa, terharunya luar biasa. Ya, jadi ada orang Sunda, Suligi pertama, diberikan kepercayaan sebagai nabi saksi. Ini mungkin yang terharu bukan cuma manusia, alam semesta, leluhur saya di Prabu Siliwangi dan leluhur saya di Cangkuang pasti terharu semua. Jadi ini kepercayaan yang sangat luar biasa buat Ide. Ide hadir di sini beserta Tunia, ibu mertua, beliau orang Tabanan. Lalu Ide hadir dengan Ide istri, beliau orang Bali. Lalu Ide juga hadir dengan putri pertama, ini. Lalu dengan putra, lalu dengan pengayang, dan kebetulan semuanya orang Bali. Nah, tetapi ada satu yang Ide ingin sampaikan kepada semua keluarga besar yang ada di sini. Mohon maaf ini kalau bahasa saya cepat ceplos, karena orang Sunda nggak ada bahasa basi Pak. Saya ayana orang Sunda mah seada-adanya, tidak pernah ditutup-tutupin. Apa adanya itu dibicarakan, apa yang dirasa itu diucapkan, apa yang dipikirkan itu diucapkan, apa yang dilihat itu diomongin. Dan orang Sunda mah bahasanya bobolopo, bobolopo itu bolos lah. Ya Mas Didi ya. Orang Sunda bobolopo ya Mas Didi. Di sini saya kaget sekali ada idola saya Mas Didi ada di sini. Oh kok beliau ada di sini? Ya ini jodoh sekali ketemu beliau di Jogja ketemu, di Prambanan ketemu, kemarin pun waktu di Pak Iset ketemu beliau juga. Terima kasih Mas Didi. Ya sudah tahu di Bali. Jadi itu yang kebanggaan malam ini luar biasa. Ada yang kebahagiaan pribadi, tetapi ada juga kedukaan yang luar biasa. Kedukaannya begini,
Umat Hindu di Bali kita sama-sama tahu sedang dalam keadaan terpecah-pecah. Banyak hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan tetapi menjadi keributan. 2 hari yang lalu saya ke Lombok, tidak ke Lombok. Di Lombok pun menemukan hal yang sama. Dipecah-pecah, dipotong-potong, dipisah-pisah. Kalau kita beli gado-gado, Pak, cabenya pisah enak ngomongnya ya. Kalau beli bakso, Pak, mie-nya dipisah enak. Tapi kalau jadi orang Hindu, Pak, sorohnya dipisah, sorohnya dipisah, suliginya dipisah, kayaknya nggak nyaman nih kita, ya. Nggak afdol. Kok suligi dipisah-pisah kayak makanan gitu. Jadi ini pun terjadi di Lombok. Nah, ide melihat ke sana. Ada yang belum dilakukan oleh umat kita, khususnya oleh para suligi, adalah verifikasi dan observasi. Verifikasi, di saat kita dapat informasi yang tidak bagus, hendaknya kita memverifikasi langsung on the spot. Tanya sama yang bersangkutan, betul tidak melakukan itu, betul tidak menjalankan ini, kan gitu. Nah, tuduhan itu dan ini betul atau tidak, kan gitu ya. Nah, kemarin Astukara saya datang ke Lombok untuk verifikasi masalah-masalah yang terjadi di Lombok. Nah, hari ini hari yang sangat mulia, sangat baik, sangat sakral untuk anak kita, karena beliau besok akan menjadi orang yang baru, ya, orang yang baru, pribadi yang baru, pemikiran yang baru, hidup yang baru, pola pandang mindset yang baru, lalu punya kebiasaan yang baru juga. Nah, ini mana anak? Nah, ini mana anak sama anak istrinya? Oke. Nah, kan kalau orang nikah, ya selamat menempuh hidup baru, gitu ya. Kalau saya bicara dengan anak saya bukan selamat menempuh hidup baru, welcome to the jungle, ya, selamat datang di hutan yang luar biasa pekat, luar biasa luas, karena dunia kesulingihan tidak hanya mengenal tentang aturan-aturan menjalankan kesucian sini, tetapi banyak sekali hal-hal yang perlu kita imbangi. Saya sebagai nabi meyakini tidak akan ada seorang putra yang akan menjalankan Dwi Jati bila semesta tidak mengizinkan. Kita bicara kemarin di Jogja kepada beliau berdua. Tidak ada satupun manusia bisa mencegah matahari untuk terbit. Tidak ada satu manusia pun bisa menghalangi matahari terbenam. Nah, kita meyakini kehadiran beliau berdua ini sudah ditentukan oleh alam semesta. Jadi sangat naif kalau kita sebagai manusia itu mengatakan tidak elok, tidak pas, tidak pantas, atau banyak kekurangan lainnya. Waktu di Jogja, bisa. Waktu di Jogja, ini sudah sampaikan kepada beliau berdua. Tidak gampang menjalankan kesulitan dan tidak. Jangan kita berpikir menjadi suligi itu suatu hal yang mudah. Banyak hal yang harus dirubah. Pola pikir, pola pandang, cara hidup, cara bersosialisasi. Lalu ada hal-hal yang harus dilepaskan, ada hal-hal yang harus kita ikat, dan itu tidak mudah. Saya sebagai nabi tidak mengatakan bahwa besok setelah Dwi Jati akan lancar, tetapi ide bisa menjamin bahwa setelah Dwi Jati besok mati raga, lalu dibangkitkan, lalu Dwi Jati, lalu ada proses lainnya. Itu adalah proses hidup yang awal. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah mengeluh dalam belajar, jangan pernah berpikir mengalah dalam belajar. Maju terus seperti matahari, dihina tetap bersinar, dicaci maki tetap bersinar. Matahari itu ada yang nggak suka sama matahari dipakai payung, tapi matahari tetap bersinar. Ya, setuju ya? Ya. Matahari, ada orang nggak suka pakai matahari, dia pakai sunblock, dia kan orang yang pakai sunblock. Tugasnya kita sebagai matahari menyinari semua.
Ada yang nggak suka sama matahari pakai payung, biarkan. Jangan karena ada orang pakai payung lalu matahari berhenti bersinar. Tetaplah bersinar sebagai matahari. Tetaplah tulus sebagai matahari yang tidak pernah berhitung menyinari umat di seluruh dunia ini. Itulah fungsi sebagai seorang suri. Jadi jangan berpikir nanti suri dipegang kakinya, dicium tangannya, jangan. Banyak orang di luar sana yang seperti ke matahari juga mencibir tapi mencari gitu. Wah, saya nggak suka matahari mencibir, tapi begitu corona semua bersyukur matahari. ya tapi wah, matahari panas bikin saya itu pakai sandung, begitu paling corona nggak kelihatan itu mana yang pakai sandung mana yang enggak. Terlentang jam 11 siang, jam 12 siang masih guling-guling mencari matahari. Yang lucunya lagi, orang asing datang ke Bali untuk cari mataharinya di Bali, kan gitu? Biar coklat. Ya, biar coklat. Nah sekarang anak kita nih besok tidak yakin kemampuan pengetahuan sudah cukup, kematangan dalam hidup sudah cukup, perjalanan anak berdua secara sastra hidupnya sudah cukup. Makanya tadi disampaikan di awal, tidak bersyukur pada hidup kita, tidak bersyukur pada leluhur, tidak bersyukur pada semua yang ada di sini, yang meninggihan di sini. Tidak diberikan kesempatan sebagai nabi untuk semua ya. Jadi ini kita putus kebiasaan yang zaman dulu antara anak dengan nabinya itu seolah-olah ada jarak. Kita putus, kita buka lembaran baru. Bagaimana seorang anak dengan nabinya bisa berdialog kapanpun, bisa berdiskusi kapanpun. Karena hubungan ini adalah hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat indah, sangat suci dan tidak boleh diputus oleh kejadian apapun. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, lalu malam ini boleh Nabi sampaikan juga malam ini kita berhenti stop untuk tidak ada pertikaian antara sampradaya, tidak sampradaya, Dreste, sampradaya, Dreste dengan non Dreste. Malam ini mungkin yang punya kamera yang bisa upload, lihat kita menjalankan sesananya Bali, Dreste Bali kita jalankan. Mohon maaf ini di belakang saya ngomong ada keras. Jangan pernah berpikir orang Bali hilang Balinya. Lihat foto bangunan beliau, foto pengajian beliau, foto kegiatan ini semua upload di media sosial. Bilang tulis yang gede, sejak kapan Bali mati dengan jati dirinya? Sampai malam ini Bali tidak pernah mati jati dirinya. Tolong tepuk tangannya yang keras sekali biar di luar sana. Dan tolong lagi dicatat, saya orang Sunda, saya belajar di Bali untuk menjalankan kehiduannya, kan gitu. Kalau Bali sudah ditinggalkan kehidupan asal Balinya, saya nggak mau belajar di Bali. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ini, langsung. Ide, kemarin di Lombok. Ide, menurut pandangan Ide tentang ajaran India bagaimana? Ada pertanyaan gitu sama saya. Saya bilang, loh, salahnya di mana? Yang jadi masalah agama kita Hindu. Jadi kalau orang Hindu belajar Weda, mencari pengetahuan India ya nggak masalah. Karena kita tahu Hindustan di tempatnya Hindu di sana, kan gitu. Kecuali kalau kita umat Hindu belajarnya di Pakistan, belajarnya di Arab Saudi, di Al Azhar, baru kita bingung, wah, ajaran mana ini? Kemarin kok itu jawabannya, iya, satu itu. Yang kedua, ini meyakini gini. Ini proses ini adalah proses alamiah. Proses alamiah di mana saya bilang umat Hindu Bali secara taraf ekonomi sudah mapan, kan gitu ya. Artinya mereka punya uang. Di saat punya uang mereka ingin belajar ke sumber Wedanya di mana. Mereka tahu sumber Weda itu adanya di India. Pegawai kita adanya di India. Mereka belajar ke India. Salahnya apa disampaikan belajar di India lalu bawa hasil pelajarannya ke Bali? Salahnya di mana? Kayak sekarang anak-anak kita kuliah kedokteran di Amerika, datang ke Indonesia, mereka praktek hasil belajar di Amerika. Salahnya di mana? Jadi sudut pandangnya jangan cupir, jangan kecil. Kalau mau
yang salah tidak ada. Kalau mau jujur tidak ada yang salah, karena ini alam semesta proses. Ada orang Islam belajar tentang keislamannya di Al-Azhar, lalu mereka pulang ke Indonesia mengangkat pengetahuan dari Al-Azhar. Lalu ada anak Hindu Bali belajar tentang bagaimana Weda, belajar ke India, lalu pulang dari India mengajarkan bagaimana yang dilihat di sana. Kan gitu. Saya bilang kemarin Ratu, kalau mau tidak ada insur India, kita ajukan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dasar diganti agamanya, jangan pakai agama Hindu. Karena kalau namanya agama Hindu pasti ada kaitannya dengan India. Setuju ya? Iya. Betul kayak yang namanya McDonald pasti dari Amerika, yang namanya KFC pasti dari Amerika. Nggak ada KFC dari Tulung Agung. Simpel aja itu berpikirnya. Kalau kita mau independen, makanya saya bilang kemarin waktu corona dengan teman-teman di luar, Kang, saya bilang gitu, kalian agamanya impor ya. Saya mah nggak impor, kenapa saya belajar di Bali? Kalau kalian kan di sana sudah tutup, sini sudah tutup, di Bali mah nggak tutup. Di Buru-Buru masih ada pembayangan. Jadi Tuhan saya mah nggak tutup kan, agama saya mah nggak bangkrut. Saya bilang gitu. Kalian nggak bisa ke sana nggak ke sini, saya mah masih bisa ke Buru, saya masih bisa sembahyang itu. Saya bicarakan gitu dengan teman-teman di Jawa. Nah, ada bicara seperti ini, ada nggak suka silakan. Tapi ini real, nyata. Kalau ada orang Hindu Bali, lalu ingin tidak ada hubungan Hindu Bali dengan India, saya sarankan bikin suatu surat kepada MK, Mahkamah Konstitusi, lalu gugat secara perdata kepada negara untuk mengganti kata-kata agama Hindu di negara kita di Undang-Undang Dasar 45. Yang namanya Hindu ya Hindustan, Parti Bali. Yang namanya Islam ya Arab Saudi. Yang namanya Kristen dari Vatikan. Ya, kalau pengen tidak ada sangkut pautnya dengan agama negara lain, ya bikin agama sendiri kan. Dengan nama Bali, bikin agamanya sendiri agar kita tidak franchise. Kan gitu. Yang jadi masalah sekarang kan kita kadang-kadang lupa yang kita kembaliin franchise. Apapun yang kita pelajari itu franchise semuanya. Nah, di saat kita ingin franchise, kita menjalankan kebenaran akan franchise-nya, kok diributin? Yang diributin franchise juga. Jadi, saya ngomong nih, saya pengen ketemu sama orang-orang yang pernah bahwa ini mereka franchise semua. Karena saya bisa yakinkan itu apa? Rekam digitalnya ada. Gitu. Jadi yang bilang, wah itu jeruk pakai jeruk sebenarnya. Nah jadi kalau saya bicara gitu, mohon izin Ratu pernah di polisi, kalau saya pernah di pengacara. Jadi kalau kita bicara simpel kan, kalau ingin bukan utuh atasnya, biar nggak ada masalah lagi di bawahnya. Ya itu saja mungkin. Nah lalu malam ini karena malam yang sangat indah, malam yang sangat baik, kita hanya bisa mendoakan anak. Gini loh, ada kadang-kadang kita nggak fair. Kita bicara seolah-olah kesenian itu smooth banget. Kesenian itu kayak apa kayak gel lembut. Saya bicara kemarin di Lombok, mau izin gerakan. Saya bicara di Lombok. Saya bilang ini, saya dulu di pengacara di Pradi, di KAI, ribut ya. Yang dirinya diributkan kan kasus dengan uang besar, kan gitu ya. Kita ribut klien dengan uang besar. Ini Suridi masuk ke PHDI, udah nggak dibayar itu. Oh, dihina, dimaki gitu. Ini yang jadi pertanyaan saya tuh, apa yang direbutin? Kita sama-sama kaya di PHDI, ada nggak digaji. Ini wah, omongannya macam-macam. Saya jadi bingung. Ini yang nada stresnya saya apa yang ngomong gitu. Ya gitu. Kalau saya pernah jadi bendahara KI, konferensi advokat Indonesia, atau saya bendahara di SPOS, di PB SPOS di KONI, atau saya bendahara di Porki waktu itu.
Memang ada bayarannya, banyak uangnya. ada uangnya. Tetapi sekarang, ini pegang aja nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah adalah orang semuanya bicara seolah-olah kita dapat keuntungan dalam jabatan itu. Ini saya sampaikan. Kenapa ada kegelisahan dalam diri saya? Saya bicara dengan beliau waktu di Jogja ya, Ratu. Saya bingung, saya masuk ke Sabang Pandita, jadi sekretaris Dharma Adiaksa. Saya belum pernah tanda tangan slip gaji itu atau kontrak bahwa gajinya begini, tunjangannya begini, keberangkatan ke sini dapat diganti, nggak ada. Uang SPJ juga nggak ada. Jangankan uang SPJ lah, uang ganti dupe aja nggak ada. Mohon maaf. Nah, tetapi ini buliannya luar biasa. Nah, kenapa ide sampaikan saat ini kepada beliau berdua? Agar beliau berdua tahu bahwa kesulingihan itu bukan kayak dunia gel yang lembut, lebih keras dari pradi, lebih keras dari pradi, lebih keras dari pengacara, ributnya gesekannya, gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Mau lanjut apa mau mundur? Kemarin, tapi kalau bercerita, mohon maaf ini kenapa saya bicara belak-belakan pada calon sulinggi. Karena jangan sampai nanti ada sesuatu dibully, lalu beliau berdua stres sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sekali lagi, sebelum dilakukan sideraga oleh beliau, lanjut apa mundur? Nggak pakai mic, ngomong aja. kita nggak pakai mic ini. Siap, dan nggak pakai mic. Lanjut apa mundur? Saya lanjut, kalau mundur. Ya. Ya, oke, tepuk tangan buat beliau. Oke, nah istri lanjut ya. Karena mundur betul. Oke, jadi gini. Tadi pancingan aja, ide naben apa. Bukan artinya saya membrowsing beliau untuk mundur. Karena saya ingin tahu. Karena nanti beliau ini sparring partnernya kita. Kan gitu. Kita perlu tim yang solid. Kita perlu tim yang militan. Kita perlu tim yang tidak bisa terganggu oleh apapun. Saya meyakini anak saya berdua punya kesulitannya seperti itu. Jadi saya sebagai nabi saksi, saya sebagai Ratu Pranda Gede, Ratu Putranata Siliwangi, mohon pada Ratu berdua jangan ragu mendiksa beliau, karena besar harapan ide ada tim yang kuat, tim yang solid yang bisa mendobrak ketidakbenaran di luar sana. Ampun, siap. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lalu kemarin pun waktu di Jogja melakukan dikse. Waktu melakukan dikse di Jogja ada banyak pertanyaan, banyak juga hal-hal yang seolah-olah beliau belum layak dan sebagainya. Saya sampaikan dengan Ketua PHDI. PHDI itu hanya administrasi skala nikale. Berkerucutnya itu niskala. Kalau administrasinya sudah lengkap, serahkan pada Ide Betara. Kan gitu? Jangan manusia ikut campur dengan aturan-aturan skala. Oke. Jadi jangan ikut campur terlalu jauh lah. Saya kemarin di Lombok saya bilang lagi, kita itu kadang-kadang sibuk dengan Tuhan yang kita ciptakan masing-masing. Kita menciptakan Tuhan, ini menciptakan Tuhan, saling menciptakan Tuhan masing-masing, lalu kita meributkan ciptaan masing-masing. Padahal Sang Pencipta sendiri nggak pernah ribut. Ide Betara yang menciptakan kita tidak pernah ribut, kita yang menciptakan Tuhan masing-masing. Ada yang menciptakan Tuhan PHDI, ada menciptakan Tuhan Dreste, MDA, ini Tuhannya masing-masing. Yang ribut Tuhan kita ciptaan ini. Tuhan yang kita ciptakan ini ribut satu sama lain. Tetapi Ide Betara Sang Yang Widiwasa nggak pernah ribut. Buktinya anak-anak kita berjalan sampai malam ini. Jangan jauh-jauh, ide aja. Dari Jawa Barat datang ke Bali, wah ada omongan orang Bali ngomong katanya bukan anak Bali mana bisa jadi sulingge. Dwi Jati kita gerbek, astung karel berkerucut. Jadi omongan manusia kadang-kadang tidak bisa kita. Tapi sekali lagi, omongan itu kadang-kadang mengganggu proses kemurnian, proses kesucian. Nah tadi makanya ide berharap anak berdua sekarang
mulai jangan main medsos aja. Kita pakai SMS aja, jadul aja ya. Jadi kita bicara dari hati ke hati, kita bicara dengan kejujuran. Ya nak ya. Sekali lagi Nabe ucapkan selamat menjalankan proses dengan senang hati, dengan sukacita, dengan gembira. Karena ini adalah proses yang tidak semua orang bisa lakukan. Banyak orang punya uang, banyak orang bisa berjalan ketemu dengan para beliau, dengan nabe-nabe, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa. Dalam tenggang waktu pendeta itu dari menandatangani kesepakatan dengan 3 nabe itu sesungguhnya sudah ditekankan kepada Ya. ada yang namanya dengan alfa terburu. Jadi anak itu dalam masa tenggang waktu pelaksanaan dari mulai menjauhan sampai pada pulang beliau komunikasi dan jalinan itu masih sangat intensif. Jadi anak itu harus terus menjalin komunikasi dengan 3 nabe sampai pada menjelang terbimbing menjelang apalagi sebelum dicari. Jadi apa yang sebenarnya akan dilakukan adalah itu bukanlah simbol-simbol saja mati lampu, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemampuan di situ untuk mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itulah yang ditimbulkan dengan upacara mati lampu. Jadi mati lampu itu bukan hanya malam ini, tetapi selamanya, setelah di situ akan diharapkan mampu memberikan baru nanti ada amariaran merupakan nama, kemudian amari wisel, amari wisaya, amari umah. Jadi ada 4 tahapan setelah dikse, setelah ditapak. Demikian mungkin informasi yang bisa diberikan. Jadi diksi teruji kemarin sudah melalui proses, sudah melakukan itu tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam aturan-aturan ditetapkan di dalam barisan. Jadi sudah menjauhkan, kemudian yang kedua sudah mengisi dan menyelesaikan administrasi yang sudah melakukan dikse parikse dan dilakukan di Sleman, Yogyakarta, karena di situ tinggalnya memang di Yogyakarta. Jadi dikse parikse dipimpin oleh tim nabe, difasilitasi administrasinya oleh Pamisade Yogyakarta, dan sudah dinyatakan lulus, jadi sudah boleh melakukan dikse. Jadi itu sudah ada. Jadi ini bukan dikse apa-apa nanti seperti tadi nabe saksi menyampaikan itu bisa langsung aja bisa dilihat Banten aja lengkap, nabe lengkap, SK dikse parikse ada. Jadi barangkali ada keraguan-keraguan tentang dikse yang tadi disampaikan oleh saksi bahwa sebelumnya ada berpikir sudah ini kompetisi AB-nya ini bahkan samperdaya itu memang letak kepada kami karena saya terkait berteman dengan para penegur spiritualnya berkenan. Saya memang sih
samperdaya, tapi samperdaya siwasi dan kok orang belajar tahu dicurigai. Kalau belajar yang lain mungkin ya, tapi yang tidak berpusing karena memang suatu tujuan yang pasti ada takdirati dari tangan. Jadi yang tidak akan kantor itu kami kan sibuk nanti pencet nomor kami akan sibuk mengklarifikasi ini. Sedangkan kita ini sibuk seharian mau aja tadi pagi saya harus ngumpul ngomong pelayanan sorenya tadi hari ini juga besok setelah di ini ada lagi saya harus lakukan pelayanan pamit ada motonin belum lagi yang ada pada wilayahnya yang tutup. Jadi seperti itu. Jadi kita akan sibuk karena kita tidak apa kita klarifikasi dengan action tindakan nyata dengan seorang lakukan pelayanan karena yang lebih utama daripada itu pelayanan karena dinyatakan bahwa pelayanan adalah bakti. Service is the best worship in a project. Bahkan dinyatakan di help bahwa we dan the prayer tangan-tangan yang melayani di kemudian kami sekali lagi kami tidak akan lakukan klarifikasi itu dengan cuak-cuak kita akan disibukkan oleh mereka yang memang tidak punya kerjaan. Oke, jadi Amunikulun sangat alasan proses politik. Matur semua yang pindah ke tim nabe, pindah ke pengunjuk gerio inti dan dua keluarga besar Pak Pici dan mengucapkan terima kasih untuk support dari hormat kami sama presiden tidak oleh bicara matur semua yang tidak para santi oh santi oh